Halo Bang, perkenalkan namaku Sri Diva Syagian dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23054. Pada video kali ini aku menjelaskan mengenai tantangan praktikum yang ketiga. Sebelumnya aku juga mau menyampaikan bahwa aku sudah maju ke depan dan kemarin Abang bilang kalau udah maju tinggal scroll-scroll aja, nggak perlu dijelaskan semuanya. Nah, ini adalah code yang udah aku buat. Nah, di sini code ini itu menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi to-do list, yaitu ada beberapa fungsi utama dari code ini, yaitu ada menampilkan to-do list, mengubah to-do, dan menghapus to-do, dan juga mengubah to-do. Dan code ini itu mempunyai 4 menu interaktif yang utama, yaitu menambahkan item baru, menghapus item, dan juga mengubah item, dan yang terakhir itu keluar dari aplikasi. Nah, untuk menjalankan kode to-do-nya ini, pertama aku membuat public class-nya, yaitu untuk mendefinisikan array bertipe string bernama model dengan kapasitas 10 elemennya, yang ditunjukkan untuk menyimpan daftar to-do. Selain itu, program ini membuat objek scanner yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna. Kode ini kujadikan sebagai fondasi dalam pembuatan aplikasi sederhana untuk mengelola daftar tugas. Nah, kalau public static void show to-do list di sini untuk menampilkan semua elemen yang ada dalam array model yang menyimpan daftar tugas. Jadi setiap tugas yang kita tampilkan dengan nomor urutnya masing-masing. Terus fungsi ini itu eh, memberi tampilan yang mudah, yang bakal mudah kita pahami. Jadi kita mudah untuk melihat tugas-tugas yang udah ditambahkan. Sedangkan public stat public static void di sini itu untuk eh, bagian fungsi yang bertugas untuk menambahkan tugas baru ke dalam sekitar daftar to-do. Selain itu juga untuk memastikan kalau setiap tugas hanya ditambahkan sekali dalam daftarnya. Nah, kemarin abang tanya sama aku mengenai yang bentar, mengenai yang reg yang ini. Nah, kalau aku pahami bahwa fungsi itu untuk memvalidasi input dan untuk memeriksa apakah tugas ada pada indeks yang ditentukan dan melakukan perubahan pada tugas. Jadi kalau semua syarat terpenuhi dengan pendekatan ini, pengguna dengan aman memperbarui tugas data yang udah ada. Kalau di atasnya ini public static void ya, change to do list. Kemarin juga abang tanya sama aku mengenai itu. Nah, kalau ini tuh untuk program untuk mengelola daftar tugas to do metode view change to do list, yaitu digunakan untuk melakukan perubahan pada tugas yang udah pada daftar. Lalu kemarin abang juga bertanya mengenai null itu apa. Nah, dalam Java null itu eh, merupakan nilai khusus yang bakal kita gunakan untuk menunjukkan kalau variabel referensinya itu menunjuk ke objek manapun. Jadi artinya variabel itu tidak menyimpan referensi di objek eh, ke objek di memori. Misalnya kalau kita mendeklarasikan variabel objek tapi belum menginisialisasinya dengan objek nyata, jadi
nilai awal variabel tersebut adalah nol. Selanjutnya aku bakal menjelaskan fungsi utama dari code ini, yaitu dari mulai show to do list. Jadi show to do list di sini tuh untuk menampilkan semua objek, untuk menampilkan semua daftar to do kalau eh, akan menampilkan semua daftar to do yang udah diisi. Kemudian ada add to do list string to do. Nah, kalau add to do list string to do di sini itu untuk menambahkan item ke daftar to do kalau belum ada. Selanjutnya ada remove. Nah, remove di sini itu berfungsi sebagai em, sesuai katanya yaitu remove. Remove itu untuk menghapus item pada posisi yang ditentukan. Kemudian ada change to do list. Nah, kalau change to do list di sini untuk mengubah item pada posisi tertentu dengan inputan baru. Terus yang terakhir itu ada view to do list. Nah, kalau fungsi view to do list di sini itu berguna untuk mengelola menu interaktif yang memungkinkan pengguna menambah, menghapus, mengubah, atau keluar. Lalu untuk alur dari program ini itu, yang pertama kita dimulai untuk mendaftarkan daftar to-do-nya. Kemudian pengguna diminta untuk memilih opsi dari menu yaitu tambah, hapus, ubah, dan keluar. Jadi berdasarkan pilihannya itu, program akan menambah, menghapus, atau mengubah item dalam daftar. Jadi ini itu merupakan aplikasi sederhana untuk mengelola tugas sehari-hari begitu. Kemudian yang terakhir itu bakal menjalankan, sini aku bakal mendemokan yaitu Java 1.1. Nah, di sini kelihatan bahwa menunya ada 4, yaitu pertama kita pilih tambah, soalnya belajar PBU. Ya, kita pilih wah untuk menghapus, terus belajar PBU-nya. Belajar PBU. Ini kan menunjukkan kalau belajar PBU itu dihapus. Maksudnya kita pilih yang ketiga ubah, misalnya kita pilih tambah lagi 1. Nah, kita buat lagi. Demikian video kali ini. Apabila banyak kesalahan, aku minta maaf. Terima kasih, Bang.